Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 8, sampai ketemu kembali dengan Ustadz Oni dalam pelajaran IPA. Oke, kali ini Ustadz akan membahas tentang sistem pencernaan makanan ya. Oke, setiap hari kita makan ya. Oke, mari kita mulai dengan nutrisi yang pertama. Nah, ini ya anak-anak, fungsi dari makanan yang kita makan setiap hari adalah untuk energi, untuk mengatur keseimbangan tubuh, dan untuk membangun tubuh. Nah, tentu saja kalian sudah tahu zat-zatnya apa saja ya. Oke, ini dia organ pencernaannya. Dulu di SD kita sudah pernah mempelajari ya organ-organ pencernaan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Next, oke, yang pertama mulut. Oke ya, yang di sini berhubungan dengan pencernaan makanan itu terutama adalah, oke maaf ada iklan. Nah, mulut itu yang berhubungan sekali dengan pencernaan adalah gigi ya, gigi. Nah, di sini gigi yang ada pada kita itu adalah gigi susu dan gigi permanen atau gigi tetap atau gigi dewasa. Gigi susu adalah gigi pada saat kita masih masa kanak-kanak sampai dengan usia kurang lebih 8 tahun. Oke, next ya. Nah, ini dia. Ini fungsi gigi manusia ya. Gigi seri itu untuk menggigit, gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah, ada di tepi ya. Makanya kalau kita mengunyah di tepi. Yang kedua adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan ini sebagai jalan antara mulut dengan lambung. Nah, kerongkongan letaknya ada di rongga mulut bagian bawah sampai melewati dada bagian depan. Nah, ini makanan itu didorong oleh kerongkongan dengan gerak peristaltik. Jadi gerakannya seperti memijit dan mendorong. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah lambung. Nah, di sini lambung itu sering kita istilahkan dengan perut. Letaknya ada di sebelah kiri. Nah, lambung ini adalah fungsinya untuk mencerna makanan. Ibaratnya molen ya. Nah, di lambung ini makanan digiling dan diberi enzim sehingga disebut dengan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Next, berikutnya adalah usus halus. Nah, ini anak-anak. Usus halus ini terjadi penyerapan sari makanan ya. Usus halus kita itu cukup panjang. Coba lihat ini panjangnya, ada yang senti, ada yang meter. Jadi kalau semua itu 2-7 meter usus manusia ya. Nah, makanya tidak usah dibuat sate. Yang buat sate usus ayam saja. Oke. Nah, ini adalah enzim-enzim. Nah, enzim-enzim ini fungsinya adalah untuk mengubah zat-zat makanan ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri dan kalian pahami, dan ini sering dikeluarkan buat soal loh, enzim-enzim pencernaan makanan ini. Next ya, ini dia organ kita yang terbesar, namanya liver atau hati. Kalau orang dewasa seperti saya bobotnya 1,5 kilogram. Kalau seperti itu The Rock, Smackdown itu bobotnya bisa 2 kilogram lebih. Hati dalam pencernaan makanan adalah fungsinya untuk menetralkan racun yang terbawa oleh makanan. Misalkan kita makan Indomie ada pengawetnya, nah pengawet itu dinetralkan oleh hati. Tapi kalau terus-terusan ya nanti hati bisa rusak ya. Ada pankreas ya, menghasilkan enzim-enzim tadi. Nah, ini yang dihasilkan oleh pankreas ada di sini ya. Nih. Terus ada usus 12 jari atau duodenum. Nah, duodenum itu yang ini, ususnya cuma pendek, 12 jari. 12 jari itu artinya gini anak-anak, jari kita dijajarkan 12, jadi sekitar kurang lebih 25 cm ya. Nah, kalau usus halus itu di dalamnya ada seperti ini bagian dalam usus halus kalau di mikroskop. Nah, villi ini fungsinya untuk menyerap sari makanan. Nah, sari makanan itu dimasukkan ke peredaran darah oleh pembuluh kil. Pembuluh kil ini fungsinya untuk membawa sari makanan ke pembuluh darah ya. Itu ya anak-anak ya. Oke.
Next, nah, kemudian ada usus besar. Usus besar ini sebenarnya sebutan lainnya adalah usus kosong atau kolon. Nah, usus kosong itu karena di sini tidak ada proses pencernaan makanan, ya. Jadi kalau usus besar itu fungsinya adalah untuk membusukkan sisa makanan yang sudah diserap sarinya. Sisanya itu dibusukkan di sini kemudian dibuang. Ya, seperti ini. Ini namanya apa? Feses atau tinja atau kotoran, ya. Seperti itu, ya. Dan di sini dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, ini dia, ya. Nah, ini defekasi oleh anus. Defekasi itu adalah proses untuk mengeluarkan feses, namanya defekasi. Kalau proses mengeluarkan urin itu namanya ekskresi. Jadi beda ya anak-anak ya. Oke. Next, sekarang kita bicara masalah penyerapan sari makanan. Nah, gini anak-anak. Kita makan nasi mengandung karbohidrat, tapi nanti di dalam darah itu namanya apa? Glukosa. Kalau kita makan tempe, ada protein, dalam darah namanya apa? Asam amino. Dan seterusnya, ya. Lemak itu namanya gliserol. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah enzim-enzim pencernaan makanan. Nah, silahkan Anda pahami dan Anda baca. Nanti kemungkinan besar sering digunakan untuk soal, ya, kayak anak-anak ya. Dan yang terakhir, sebelum Ustadz tutup, di sini ada tugas. Nah, tugasnya seperti ini dulu. Nah, jadi tugasnya tidak langsung ke soal-soal latihan, tapi tugasnya seperti ini dulu. Nah, silahkan mencari di Google atau di berbagai sumber penyakit-penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan dan berilah penjelasan singkat penyebabnya. Ustadz beri contoh ya. Contohnya diare, karena penyebabnya terlalu banyak asam lambung sehingga kotoran menjadi cair, diakibatkan karena air yang masuk ke usus besar terlalu banyak, ya. Nah, yang B, sebutkan usaha-usaha untuk menjaga saluran pencernaan dan organ pencernaan tetap sehat. Apa saja? Nah, saya beri contoh. Contohnya adalah makan dengan duduk, nah, makan tidak berbicara, itu contoh. Nah, silahkan cari yang lain. Oke, cukup itu saja dari Ustadz. Selamat belajar, tetap sehat dan tetap bahagia, selalu bersyukur dan berpikiran positif. Ada kurangnya dari Ustadz mohon maaf. Segala kelebihan dan ilmu dari Allah. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.